Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku kalian kelas 9? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya, sehingga bisa mengikuti rangkaian kegiatan persiapan ujian akhir tingkat daerah dengan baik dan tetap semangat belajar. Oke, yuk kita langsung saja ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan pembahasan soal les yang kedua, masih kode 42 ya, tetapi membahas soal nomor 16 sampai soal nomor 28. Mohon maaf ini salah sedikit gitu ya. Oke, soal yang pertama ini ada gambar bandul ya. Ini materinya tentang getaran dan gelombang. Nah, ini pertanyaannya tuh apa pengaruhnya atau apa hubungannya panjang tali pada bandul dengan periode dan frekuensi. Kalau kalian ingat dulu pas kelas 8 sudah pernah praktek bikin bandul kayak gini toh. Nah, itu kan ada hubungannya tuh ya antara panjang tali dengan frekuensi dan juga periode. Masih ingat periode itu apa? Periode itu waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran, sedangkan frekuensi adalah jumlah getaran dalam 1 detik. Jadi antara periode dan frekuensi itu berkebalikan ya. Oke, untuk hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi ini kita ada dua ya. Yang pertama nih, semakin panjang tali maka periodenya semakin besar. Jadi kalau L-nya besar maka T atau periode juga besar. Karena T ini berkebalikan sama F, maka kalau L-nya besar, semakin panjang talinya, maka F-nya dia semakin kecil. Kebalikannya ya antara T dan F, coba perhatikan. Dia berkebalikan. Kalau T-nya besar, F-nya kecil. Kalau periodenya nilainya besar, maka frekuensinya nilainya kecil. Oke, jadi untuk soal nomor 16 jawabannya adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 17. Nah, ini ada gambar gitar ya. Kalau kita lihat gitar itu dia punya senar nih ya, tali-tali ini sama kayak tadi. Dia untuk menciptakan getaran, terus nanti ada frekuensinya juga. Nah, nanti dari frekuensinya itu nanti kita bisa mendengar. Ada yang nada tinggi, ada yang nada rendah kayak gitu. Nah, ternyata di dalam gitar sendiri itu nanti ada yang mempengaruhi frekuensi atau yang mempengaruhi nada yang dihasilkan itu ada banyak. Nih, kita nanti mengenal yang namanya hukum Mersenne. Jadi si Mersenne ini dia fokus pada persenaran gitar gitu ya. Nah, di antara hukum Mersenne ini yang pertama, panjang senar. Semakin panjang maka frekuensi semakin rendah. Berarti panjang senar ini terbalik ya dengan F. Kalau L-nya besar maka F-nya kecil, kayak gitu. Kalau F-nya kecil maka nadanya juga rendah. Ya, nadanya rendah. Jadi kalau nada tinggi itu frekuensinya tinggi. Oke, selanjutnya ada luas penampang. Kalau luas penampang semakin besar, A semakin besar, maka frekuensinya semakin kecil. Kalau frekuensinya kecil maka nada yang dihasilkan juga rendah. Yang ketiga, tegangan senar. Jika tegangan senar semakin besar, tegangannya semakin besar, maka frekuensinya juga semakin besar. Oh, ini berbanding lurus ya. Selanjutnya ada massa jenis senar. Jika massa jenis semakin kecil, maka frekuensinya semakin tinggi. Berarti kebalikan. Oke, perhatikan ya. Berarti panjang senar, luas senar, dan massa jenis senar itu dia berbanding terbalik dengan frekuensi. Sedangkan tegangan senar berbanding lurus. Oke, yuk sekarang kita lihat di soalnya ya. Yang pertama nih, memetik gitar sehingga menghasilkan amplitudo. Kita lihat, semakin tinggi amplitudo maka frekuensinya semakin tinggi. Kalau frekuensinya semakin tinggi maka nadanya semakin tinggi ya. Yang kedua, memindahkan jari dari posisi 2 ke posisi 1. Kalau dari posisi 2 ke posisi 1 nih ya, ke posisi 1 berarti kan dia bertambah panjang ya. Maka kita lihat, semakin panjang senar maka frekuensinya semakin rendah.
berarti dia nggak menciptakan nada tinggi ya, malah semakin rendah. Yang ketiga, memutar tuning agar senar semakin mengencang. Ini hubungannya dengan tegangan senar. Semakin besar tegangan senar, maka frekuensinya semakin tinggi dan nadanya semakin tinggi. Nomor 4, semakin kecil diameter. Ini ya, mengganti senar dengan diameter yang lebih kecil. Semakin kecil diameter, maka frekuensinya semakin besar. Jadi di antara pernyataan 1, 2, 3, dan 4, yang betul itu pernyataan 1, 2, dan berapa tadi? 1, 3, dan 4 nih. 1, 3, dan 4. Kita lihat di ABC-nya ada pilihan jawaban ya, antara B dan D. Oke, berarti jawabannya kalau enggak B ya D. Karena ini ada angka 2, enggak. Ini juga ada angka 2, berarti bukan jawabannya karena 2 tadi pernyataannya yang salah, kayak gitu ya. Oke, yuk selanjutnya kita bahas soal nomor 18. Ini tentang kekuatan lensa gitu ya. Kekuatan lensa kita menyebutnya dioptri ya satuannya nih. Untuk rumusnya P sama dengan 1 per min ya. Min 1 per PR. PR itu punktum rektum. Itu tuh titik terjauh yang bisa dilihat. Nah, ini karena ada 2 orang antara Iwan dan Joko, maka kita bandingkan P-nya si Iwan dengan P-nya si Joko. Kita lihat ya, P Iwan sama dengan P-nya Joko. Kita bandingkan. P-nya Iwan min 1,5, min setengah ya. P-nya Joko min 1,25. Min. Nah, karena ini kayaknya pecahan kayak gitu ya, desimal, kita ubah ke pecahan. Jadi 1,5 itu 1,5 itu sama dengan 6/4. 1,25 itu sama dengan 5/4. Kok bisa per 4-nya nih, jadi gimana? Coba kita lihat ya. 1,5. Kalau 1 itu kan 4/4. Setengahnya 2/4. Berarti 1,5 sama dengan 6/4. Nah, ini 1,5. Kenapa kita pakai angka 4? Karena yang satunya ini dia ada 1/4. 0,25 kan 1/4 ya. Jadi supaya bawahnya ini sama, kita bagi 4 semuanya, per 4 kayak gitu. Nah, kita lihat antara ruas kanan dan kiri, karena ini bawahnya sama-sama 4, kita bisa coret ya. Kayak gini. Oke, berarti antara Pak Iwan dengan Pak Joko 6/5. Jawabannya yang 6/5 yang C. Oke, yuk kita lanjut soal nomor 19. Oke, ini agak ribet sedikit ya, tapi nggak apa-apa. Kalian yang penting teliti dalam menghitungnya. Kalau ada soal kayak gini, ini namanya gaya kolom. Rumusnya ini nih, F sama dengan konstanta. Bentar. F sama dengan konstanta kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Q1 nya 0,3. Ini kita masukin ya. Oh, konstanta tuh nilainya selalu tetap ya, ini 9 kali 10 pangkat 9. Q nya 1 0,3, Q2 juga 0,3. Jangan lupa R nya ya, ini adalah hasil 12 mm dikurangi 4 mm. Kayak perubahannya ya, karena ini masih dalam bentuk milimeter, kita ubah ke meter jadi 0,008 meter. Itu nanti dikuadratkan. Nah, kalau kalian udah ngitung nanti hasilnya akan ketemu 1,2 sekian gitu. Kita bulatkan aja 1,20 ya. Yuk kita lanjut soal nomor 20. Soal nomor 20 ini kadang-kadang sering keluar. Yang penting kita perhatikan tuh yang di sininya ya. Oke. Sebuah setrika berkapasitas 300 W per 220 volt terus dipasang pada tegangan kayak gini. Nah, ini berarti si setrika itu dia akan optimum jika dipasang di tegangan yang 220. Tapi di rumah kita tegangannya hanya 110. Maka kita harus cari ininya ya, buat-buatannya. Kita cari dayanya kalau pas dia dipasang di tegangan itu. Ini cara rumusnya, pakai rumus ini. P daya sama dengan voltasenya dikuadratkan tegangannya ya dibagi R.
Nah, R-nya ini yang kita cari. Nah, oke ya. R1 sama dengan R2. V1 kuadrat per P1 sama dengan V2 kuadrat per P2. Kayak gini. V1-nya oke, kita yang dicari kan P2 ya. Ini kali silang. Yang dicari P2, maka bentar. Oke, maka P2 sama dengan V2 kuadrat kali P1 dibagi V1 kuadrat. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Yang ditanya yang buat-buatnya itu ya. Setelah kita hitung angka-angkanya, yang 300 sama ini P1 ya. Ini P1. Ini P1. Ini V1. Ini V2. Yang ditanyakan P2. Ini rumusnya. Ini hasil dari penurunan rumus ya, itu rumusnya. Kemudian kita masukin angka-angkanya. Jangan lupa dikuadratkan ya. Oke, kalau kalian bagus ngitungnya, maka nanti ketemu hasilnya 75 watt. Ini nih, ada jawabannya ya. Oke, soal nomor 21. Ini menentukan kutub magnet. Coba kita lihat ya. Kalau dari gambar kan di sini positif, sini negatif. Berarti arahnya dari luar ke dalam. Luar ke dalam kayak gitu. Berarti ini jari-jarinya. Kalau jari-jarinya kayak gitu, otomatis jempolnya di sini ya. Nah, jempolnya di sini, maka si P dia arah utara. Kalau P utara, maka Q selatan. P utara ya, Q selatan. Terus K jadi utara, L-nya jadi selatan. Kayak gini. Maka jawaban yang tepat adalah yang mana? Dipilih ya. Yang A. Ini kan utara ya. Nih. Bentar. Utara, selatan, utara, selatan. K kutub utara, betul. L kutub selatan. Oke, jawabannya tepat A. Soal nomor 22. Oke, ini hukum Kirchhoff ya, kita perhatikan. Jadi I yang di sini itu sama dengan I yang di luar sini. Tetapi setelah melalui titik percebangan gini, kayak dibagi dua ya. Misalnya I-nya itu aku punya misalnya 12 misalnya ya. Misalnya ini aku kasih angka misalnya 12. Nah, di sini tuh masih 12, tapi setelah melalui percabangan di sini kasih 6, di sini kasih 6. Nah, yang di sini kan ada cabang lagi, berarti di sini dapat 3, di sini dapat 3, di sini masih 6. Oke. Setelah dia bergabung jadi 1, nanti dia jadi 6 lagi. Nah, gitu. Jadi yang paling kecil I-nya itu ada yang di sini, yang di R2 sama R3. Kayak gitu ya. Kalau belum paham nanti boleh bertanya. Oke, selanjutnya soal nomor 23. Ini menghitung kuat arus pada trafo ya. Oke, kalau rumusnya itu kan NP per NS sama dengan, ini kebalikannya ya, IS per IP. Oke, kita cari nilai IS-nya dulu. Itu dari S. IS ya sama dengan ini nih. Dari situ coba kita lihat ya. I sama dengan V per R. Oke, I sama dengan VR. Nah, ini IS-nya 220 dibagi 44. Jadi tadi kan NP per NS sama dengan IS per IP. Kayak gini toh. Tanya IP. Berarti NP-nya 500 bagi 1000 sama dengan IS-nya 5 bagi IP. Kita kali silang ya. Berarti IP sama dengan ininya bagi 500, ininya 5000. Nah, berarti 0,1. Kebalik, ini betul, ini 0,1 ampere. Yuk, soal nomor 24.
Oke, ini pertanyaan gejala alam ya. Pokoknya kalian ingat kalau yang biotik itu dia berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan atau hewan atau manusia. Tapi kalau yang abiotik itu dia nggak ada hubungannya dengan hewan, tumbuhan atau manusia. Maka di soal tersebut ini aku ya nomor 1 itu termasuk biotik dan abiotik, nomor 2 abiotik biotik, nomor 3 abiotik abiotik, dan nomor 4 biotik abiotik. Jadi yang sesuai dengan tabel itu ya nomor 1 dan 4. Oke ya, jawabannya jelas. Di soal nomor 25 ini meskipun gambarnya kurang jelas, di gambar soal nomor 1 ini kayak si putri malu, yang 2 ini kambing punya anak, yang 3 ini ayam makan, yang keempat ini kayaknya dia perlu oksigen. Nah, kalau sesuai dengan ciri terangsangan ini ya, dan juga memerlukan maka nomor 1 dan nomor 3. Jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 26. Di soal nomor 26 ini antara semut rangrang dan mangga. Kita lihat kalau mereka itu simbiosis mutualisme ya. Si rangrang itu dia butuh tempat untuk bersarang, sedangkan mangganya itu dia bisa terhindar dari hama karena dimakan sama si semut rangrang itu. Oke, soal nomor 27 ini agak membingungkan, tapi kita harus ingat ya. Jadi si blooming algae itu dia disebabkan karena penggunaan pupuk buatan yang banyak. Kalau penggunaan pestisida dia namanya eutrofikasi. Nah, kalau bakteri Chemolithotrof itu dia adalah bakteri yang mengubah energi jadi zat anorganik. Oke, jadi yang kayaknya yang pas itu yang aku pilihnya yang soalnya yang nomor B enggak, dia itu yang menyebabkan blooming tuh bukan bakteri ya, tapi dia penggunaan itu bukan. Yo ini juga oke, bisa ini yang A. Jawabannya nomor 27 yang A. Nomor 28. Oke, ini yang soal yang terakhir, ini kunci determinasi ya untuk ikan gurame. Caranya kita lihat di nomor 1. Ikan gurame itu yang mana? Hewan bertulang belakang atau tidak? Jawabannya yang A, berarti 1A. Oke, berarti antara A atau B ya. Sekarang lihat 2B. Ikan gurame itu suhunya tidak tetap, iya betul. Kadang dia suhu dingin, kadang suhu panas. Yang 3B dia bertelur memiliki kaki, enggak, dia enggak punya kaki. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, terima kasih, pembahasannya sudah selesai ya. Nanti kalau masih belum paham silahkan ditanyakan. Dan kalau misalnya kalian merasa ini bermanfaat, jangan lupa di like dan komen. Oke, terima kasih, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.